Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Wijayanti dengan NIM 124110212. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisik dan motorik anak. Baik, pembahasan yang pertama yaitu motorik pada anak usia dini. Pengertian motorik. Motorik adalah kemampuan anak melakukan gerakan tubuh yang melibatkan otot, saraf, dan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Gerakan ini berkembang bertahap sesuai usia dan pengalaman yang mereka dapatkan. Motorik menjadi dasar penting untuk aktivitas sehari-hari anak, seperti misalnya bermain, bergerak, bahkan saat memasuki dunia belajar formal. Jadi, kalau motoriknya terlatih, banyak aspek lain ikut berkembang. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu prinsip perkembangan motorik. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu perkembangan dari atas ke bawah, seperti contohnya bayi menguasai gerakan kepala dulu, baru ke bagian bawah tubuh. Kemudian yang kedua yaitu dari pusat tubuh ke anggota tubuh. Awalnya kontrol tubuh besar, baru jari-jari. Yang ketiga, dari sederhana ke gerakan kompleks, seperti contohnya merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Kemudian yang keempat yaitu dari gerakan acak menuju gerakan yang terarah. Kemudian yang kelima, setiap perkembangan terjadi secara bertahap dan konsisten, seperti kecepatan bisa berbeda pada setiap anak-anak. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Beberapa faktor yang memberi pengaruh besar adalah genetik atau bawaan anak, gizi dan kesehatan, stimulasi lingkungan, peluang bermain dan bergerak, pendampingan dari guru ataupun orang tua, lingkungan yang aman dan mendukung, serta kondisi emosional anak. Jika salah satu faktor kurang optimal, perkembangan motorik anak bisa terlambat. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu motorik kasar. Motorik kasar berhubungan dengan gerakan besar yang melibatkan otot-otot utama. Seperti contohnya, kegiatan motorik kasar yang sudah kita pelajari antara lain berjalan, berlari, melompat, bergerak naik turun tangga, bermain lempar tangkap, meloncat ke kotak, senam sederhana atau gerak ritmik, merayap, merangkak, dan panjat kecil, serta kegiatan keseimbangan seperti meniti garis. Kemudian kelebihan motorik kasar yaitu membangun kekuatan otot besar, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, membuat anak lebih percaya diri, membantu perkembangan sosial karena banyak aktivitas dilakukan bersama teman. Kekurangannya yaitu kadang membutuhkan area luas, berpotensi cedera jikalau tidak diawasi. Anak yang pemalu biasanya butuh waktu untuk berani mencoba. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu motorik halus. Motorik halus lebih fokus pada gerakan kecil yang membutuhkan ketelitian seperti tangan dan jari. Kegiatan motorik halus yang kita pelajari selama kuliah antara lain menggunting pola, meronce manik-manik, membuat kolase ataupun mozaik, mewarnai dan menggambar, menempel bentuk, memadu-padukan puzzle, membentuk adonan plastisin, menjepit benda kecil. Kemudian kelebihan motorik halus yaitu melatih fokus, memperkuat jari untuk kesiapan menulis, mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian dan kesabaran. Kemudian kekurangannya yaitu butuh alat tambahan. Beberapa anak cepat bosan, anak yang belum kuat otot jarinya mungkin bisa merasa kesulitan. Kemudian bagian pengembangan motorik. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengembangan motorik. Pengembangan motorik adalah proses merancang kegiatan agar anak bisa menguasai gerakan motorik sesuai tahapan usianya. Aktivitasnya harus menyenangkan, aman, dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang kedua yaitu prinsip pengembangan motorik. Dalam pengembangan motorik ada beberapa prinsip yang sangat penting.
Yang pertama yaitu dilakukan secara bertahap, mengutamakan keselamatan, anak belajar melalui eksplorasi, berpusat pada anak, menggunakan metode bermain, harus konsisten dan bervariasi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pengembangan motorik. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan motorik yaitu ketersediaan alat permainan, kompetensi guru dalam memilih metode, interaksi teman sebaya, motivasi anak, dukungan orang tua, dan kondisi lingkungan belajar. Kemudian, jenis gerak dasar dalam pengembangan motorik. Kita mempelajari 3 jenis gerakan motorik dasar. Yang pertama yaitu gerak lokomotor. Seperti contohnya berpindah tempat, jalan, lari, merangkak, dan melompat. Kemudian, gerak non-lokomotor. Gerakan tanpa berpindah tempat seperti contohnya membungkuk, memutar badan, mengayun, merentangkan tangan. Kemudian yang ketiga yaitu gerak manipulatif. Sebagai contohnya berhubungan dengan benda seperti melempar bola, menangkap, memukul, dan menendang. Kemudian yang kelima yaitu contoh program motorik yang kita pelajari. Yang pertama yaitu motorik kasar. Ada beberapa bagian seperti permainan rintangan, senam ceria, lari zigzag, lompat tali, permainan bola, gerakan mengikuti irama. Kemudian motorik halus, kolase daun, meronce gelang, anyaman, gunting tempel bentuk, mozaik dari biji-bijian, mewarnai pola, menata benda kecil. Kemudian yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan pengembangan motorik. Kelebihannya yaitu anak aktif dan tidak mudah bosan, mengembangkan kreativitas, melatih kesiapan akademik, membangun keberanian, membantu kerjasama dalam kelompok. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu persiapan, membutuhkan ruang dan alat. Guru harus memahami tahap perkembangan anak-anak. Kemudian bagian psikologi anak usia dini. Pengertian psikologi AUD yaitu psikologi AUD membahas bagaimana anak berkembang dari segi emosi, sosial, bahasa, fisik, kognitif, sampai moral. Semua aspek ini saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip perkembangan anak, yaitu ada beberapa bagian. Perkembangan berlangsung terus-menerus, setiap anak unik, anak belajar secara natural melalui permainan. Perkembangan dipengaruhi lingkungan, perkembangan tidak dipaksakan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan AUD, yaitu gen dan bawaan lahir, makanan dan kesehatan, pengasuhan, media teknologi, teman sebaya, lingkungan rumah dan sekolah, pengalaman bermain. Kemudian yang keempat yaitu aspek pengembangan AUD. Kita bahas beberapa aspek utama seperti fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, moral dan agama, kreativitas, dan kesehatan. Semua aspek itu harus distimulasi secara seimbang. Kemudian yang kelima yaitu teori yang kita pelajari seperti teori dari Piaget yaitu teori kognitif. Kemudian Vygotsky, interaksi sosial dan ZPD. Kemudian Erikson, perkembangan emosi dan psikososial. Ketiganya memberikan gambaran bagaimana anak belajar dan berkembang. Kemudian yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan penerapan psikologi AUD. Yaitu kelebihannya yaitu membantu guru memahami karakter anak, mempermudah memilih metode pembelajaran, mencegah tekanan yang tidak sesuai perkembangan. Kemudian kekurangannya yaitu butuh observasi waktu panjang. Guru harus paham teori, tiap anak berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Baik, sekian dari saya. Jadi itu penjelasan lengkap saya mengenai perkembangan motorik dan psikologi anak usia dini. Semoga penjelasan ini membantu mengingat kembali materi dari awal sampai akhir. Setelah penjelasan ini, saya tampilkan video praktik motorik halus sebagai bagian dari tugas pertemuan ke-6.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dan video hasil gambar dari tangan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.